tahapan-tahapan interview. Berikut merupakan tahapan interview yang biasa digunakan dalam sebuah perusahaan, yaitu ada screening, psikotes, dan wawancara. Yang pertama yaitu screening. Tahapan screening ini menjadi tahapan awal yang dilakukan setelah kandidat mengirim lamaran mereka. Gunanya untuk menilai kelayakan kandidat untuk masuk ke tahapan selanjutnya dalam proses rekrutmen. Yang kedua yaitu ada psikotes. Psikotes merupakan serangkaian tes yang digunakan perusahaan untuk menilai aspek psikologis calon karyawan seperti kepribadian, kemampuan berpikir, kecerdasan, dan kesesuaian dengan posisi kerja yang ditawarkan. Tes ini membantu perusahaan menyeleksi kandidat yang paling cocok secara mental dan emosional. Macam-macam psikotes, yaitu ada tes logika aritmatika, menguji kemampuan berpikir logis dan numerik. Biasanya berupa deret angka atau soal matematika sederhana. Yang kedua yaitu ada tes logika deret gambar atau tes penalaran, mengukur kemampuan berpikir logis dan pola visual melalui deret gambar atau bentuk. Yang ketiga ada tes Kraepelin atau Pauli-Teskoran, tes kecepatan, ketelitian, dan konsistensi dalam menjumlahkan angka yang panjang. Yang keempat ada tes Warteg, menguji kreativitas, imajinasi, dan kepribadian melalui gambar-gambar abstrak yang harus dilanjutkan atau dilengkapi. Yang kelima yaitu ada tes kepribadian MBTI, DISC, dan lain-lain. Mengukur tipe kepribadian, seperti bagaimana seseorang berinteraksi, bekerja, atau menyelesaikan masalah. Yang berikutnya yaitu ada tes wawancara, di mana tes wawancara tersebut merupakan proses tanya-jawab antara pelamar kerja dan pihak perusahaan. Biasanya, HRD atau manajer yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan kecocokan pelamar terhadap posisi yang dibutuhkan. Macam-macam wawancara. Yang pertama yaitu ada wawancara kerja standar atau one-on-one. Wawancara kerja standar atau one-on-one merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan. Saat melakukan wawancara ini, HRD mengadakan tanya-jawab dengan calon karyawan satu persatu secara personal dengan bertatap muka langsung. Yang kedua yaitu wawancara perilaku atau behavioral interview. Wawancara perilaku terfokus pada perilaku masa lalu Anda untuk memprediksi perilaku masa depan Anda. Wawancara ini bertujuan untuk memprediksi kinerja Anda di masa depan dibandingkan dengan kinerja Anda di masa lalu, dengan didasarkan pada situasi atau masalah yang sama. Yang ketiga yaitu ada wawancara panel. Dalam wawancara panel, Anda akan diwawancarakan oleh beberapa pewawancara secara bersamaan. Wawancara biasa berasal dari departemen berbeda dengan status yang berbeda pula. Setiap pewawancara memiliki peranan dan bobot pertanyaan yang berbeda sesuai dengan departemen masing-masing. Yang keempat, ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok hampir mirip dengan wawancara panel. Wawancara ini dilakukan untuk menilai apakah setiap kandidat yang hadir cocok untuk mengisi posisi yang kosong. Dalam wawancara ini, sejumlah kandidat akan diberikan wawancara secara bersamaan, sehingga Anda harus bersaing secara langsung dengan kandidat lain. Analisis pendek terbagi menjadi dua sifat, tersentralisasi dan terdesentralisasi. Yang pertama, tersentralisasi dikelola oleh satu departemen atau bisa langsung oleh HRD. Biasanya dilakukan pada perusahaan besar karena lebih efisien dalam prosesnya. Ini bersifat terpusat ya. Yang kedua, desentralisasi dikelola oleh beberapa departemen terkait yang memiliki kendali dalam proses rekrutmen tersebut. Biasanya dilakukan pada perusahaan atau bidang tertentu yang memiliki kualifikasi berbeda di tiap divisi.
penempatan karyawan ada berbagai tantangan, yaitu satu, tingginya jumlah pelamar di mana sulit menyaring kandidat yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Solusinya, menggunakan sistem seleksi berbasis teknologi seperti ATS dan tes online untuk menyaring pelamar secara otomatis. Yang kedua, bias seleksi. Keputusan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-profesional, misalnya usia, latar belakang pribadi. Solusinya, menerapkan green recruitment atau penilaian awal tanpa identitas, melatih tim HR untuk menerapkan penilaian objektif berbasis kompetensi, dan menggunakan panel interview agar lebih adil. Yang ketiga, penempatan tidak sesuai minat dan bakat. Kandidat tidak termotivasi karena penempatan tidak sesuai minat atau kekuatan mereka. Solusinya, melakukan tes minat dan kepribadian seperti MBTI, DISC, melibatkan kandidat dalam mendiskusi penempatan akhir dan evaluasi ulang penempatan jika perlu. Yang keempat, proses yang terlalu lama. Pelamar terbaik bisa kabur ke perusahaan lain karena proses seleksi terlalu panjang. Solusinya, merancang alur seleksi yang efisien, maksimal 2 minggu menggunakan platform digital untuk wawancara, tes, dan komunikasi. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah proses menempatkan seorang karyawan dalam jabatan atau posisi tertentu di dalam organisasi sesuai dengan keahlian, pengalaman, minat, dan kebutuhan perusahaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi optimal. Berikut adalah beberapa cara karyawan diposisikan dalam jabatan tertentu. Yang pertama, berdasarkan kualifikasi dan kompetisi, yaitu karyawan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian teknis dan non-teknis yang relevan dengan jabatan. Yang kedua adalah hasil rekrutmen dan seleksi. Setelah proses seleksi, perusahaan menentukan posisi yang paling sesuai dengan profil kandidat. Kemudian yang ketiga, minat dan preferensi karyawan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mempertimbangkan minat karyawan terhadap bidang atau posisi tertentu agar karyawan lebih termotivasi. Yang keempat, hasil evaluasi kinerja atau promosi. Karyawan lama bisa dipindahkan atau dipromosikan ke jabatan baru berdasarkan penilaian kinerja dan potensi mereka. Kemudian yang kelima, kebutuhan organisasi. Penempatan juga bisa didasarkan pada kebutuhan strategis perusahaan, misalnya dalam pembukaan cabang baru atau pengembangan proyek. Kemudian yang keenam, uji coba atau masa percobaan. Beberapa perusahaan menggunakan masa percobaan untuk menilai kecocokan karyawan terhadap suatu posisi sebelum penempatan permanen. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.